Salam berbahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Perkenalkan, nama saya Sorsian Senselano dari Lembaga Pendidikan SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Di sini saya akan mewawancarai Bapak pimpinan kami, yaitu Bapak Yusuf Tuwayewa SPD MPD Mat, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, di mana dalam pengambilan ini ada kasus-kasus seperti kasus dilema etika dan kasus bujukan moral. Langsung saja ke wawancaranya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mohon maaf saya mengganggu Pak punya waktu di saat ini terkait dengan tugas saya sebagai CGP. Di sini saya harus mewawancari Bapak sebagai pimpinan, di mana nilai daripada wawancara ini yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak yang perlu dijawab. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama adalah sebagai seorang pemimpin tentunya harus memahami antara kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika dan yang termasuk dalam bujukan moral. Pemahaman ini sangat penting sebagai modal untuk seorang pemimpin dapat membedakan mana masalah yang merupakan dilema etika dan mana masalah yang merupakan bujukan moral. Nah, dengan pemahaman ini, ketika seorang pemimpin harus mengambil keputusan terkait dengan sebuah persoalan atau masalah yang dihadapi di sekolah, maka dia dapat mengidentifikasi. Nah, ketika masalah ada, mesti dipelajari dengan baik, dengan matang, sehingga dapat menemukan akar masalah. Nah, akar masalah ini nantinya akan dikaitkan mana, apakah ini termasuk dilema etika ataukah termasuk dengan bujukan moral. Karena pengambilan keputusan pada kasus yang termasuk dilema etika tentunya beda dengan yang merupakan bujukan moral. Oke, Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bisakah memberikan salah satu contoh? Baik, langkah-langkah yang selama diambil itu yang pertama adalah kita mempelajari masalahnya. Mempelajari masalah dengan tujuan agar kita dapat memahami betul akar dari permasalahan itu. Nah, ketika akar permasalahannya sudah diketahui, sudah dikuasai dengan baik, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, ketika masalah itu merupakan dilema etika, memang ini sangat sulit. Kan dilema etika ini adalah kita memilih di antara dua hal yang benar. Beda dengan bujukan moral. Bujukan moral antara benar dan salah, tentunya kita akan memilih yang benar untuk menjadi dasar atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, sementara terkait dengan masalah bujukan dengan dilema etika, ini kita akan berhadapan dengan dua hal yang sama-sama benar. Ya, contoh, guru harus menegakkan aturan sekolah, aturan dalam memberikan penilaian terhadap hasil belajar seorang murid. Nah, tetapi di satu pihak, murid juga mesti mempertimbangkan keberlangsungan pendidikan atau masa depan dari seorang murid. Ini kan sebuah dilema antara menegakkan aturan dengan memberikan peluang untuk murid ini dapat berhasil dengan proses pendidikannya. Ini kan sebuah dilema. Nah, terkait dengan hal ini maka tentunya kita harus memilih mana yang paling tepat. Nah, untuk menentukan mana yang paling tepat, maka pertimbangan itu mesti dilakukan lewat proses pengambilan keputusan. Kan ada beberapa tahapan pengambilan keputusan. Nah,
langkah-langkah pengambilan keputusan itu harus dipertimbangkan dan dilakukan oleh seorang pemimpin ketika dia akan melakukan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Sehingga ketika keputusan itu dibuat betul-betul dapat menjawab permasalahan, tidak sebaliknya menimbulkan permasalahan baru. Iya Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal-hal yang saya anggap efektif itu seperti nilai ya. Ada nilai-nilai atau ada budaya positif yang memang selama ini sudah dibangun ya, menjadi sebuah kekuatan di sekolah dalam menghadapi persoalan ya. Misalnya ada kesepakatan untuk semua masalah itu kita selesaikan secara bersama. Ada nilai-nilai positif, ada budaya positif yang dibangun sekolah, nilai kebajikan, nilai kebenaran yang selama ini dijaga, dipertahankan dan betul-betul dipegang teguh sebagai kesepakatan sekolah dalam hal pengambilan keputusan. Menurut saya itu hal yang efektif. Sehingga ketika sebagai pemimpin saya mengambil keputusan itu benar-benar akan menjawab permasalahan dan semua orang dapat menerima keputusan itu dan hasilnya dapat berdampak bagi kepentingan bersama. Ya Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan yang selama ini saya hadapi dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika itu adalah persoalan menerima dan tidak menerima. Tentunya sebuah keputusan itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif adalah ketika keputusan itu dapat menjawab kepentingan atau dapat menjawab persoalan sebagian besar orang. Tapi dampak negatifnya adalah ketika keputusan itu tidak dapat mengakomodir kepentingan banyak orang. Tentunya akan terjadi penolakan atau ketidakpuasan terhadap keputusan yang dibuat. Dan menurut saya hal ini hal yang biasa, apalagi terkait dengan dilema etika. Karena dilema etika posisinya pihak-pihak yang terkait dengan persoalan akan menganggap bahwa pendapatnya itu benar. Nah, mereka cenderung akan memaksakan kehendak untuk pemimpin dapat menerima kepentingannya atau mengakomodir kepentingannya dalam keputusan. Ini tantangan. Nah, tapi sebesar tantangan apapun seorang pemimpin mesti dapat mengambil keputusan dengan baik sehingga bisa mengurangi atau meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang diambil. Iya Pak. Yang berikut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Tergantung tergantung pada intensitas masalahnya. Maksudnya kalau masalah itu masalah yang mendesak, berarti tentunya tidak harus membutuhkan waktu lama untuk mempertimbangkan banyak hal dalam pengambilan keputusan. Karena keputusan itu mendesak, urgen, sangat mendesak sehingga memang membutuhkan waktu yang cepat untuk pengambilan keputusan. Tetapi ketika ada masalah-masalah yang memang dia memberikan ruang banyak untuk dapat memberikan pertimbangan atau melakukan pertimbangan, tentunya itu akan diagendakan lewat sebuah mekanisme, sebuah prosedur pengambilan keputusan. Contoh, secara berjenjang pertemuan dengan pihak-pihak pengambilan stakeholder di sekolah, kemudian pertemuan dengan dewan guru, pegawai, sehingga lewat pertemuan-pertemuan itu ada saran masukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan. Tapi keputusan itu ketika berhadapan dengan masalah yang mendesak, maka tentunya harus segera dibuat keputusan. Pak, yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pihak-pihak itu tentunya di sekolah ini dukungan semua pihak. Ya, karena tentunya seorang pemimpin ini dia mesti membangun dukungan, kerjasama, kolaborasi dengan semua orang sekolah. Hal ini penting sehingga ketika keputusan itu dibuat mendapat dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah, baik guru, pegawai, termasuk juga dengan murid.
Nah, tentunya sebuah keputusan itu tidak hanya melihat dari segi pemimpin, tapi keputusan itu mesti dilihat juga dari kepentingan semua orang yang ada di sekolah. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir terkait dengan pengambilan keputusan dari semua hal yang telah disampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil dalam keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang pertama itu adalah bahwa seorang pemimpin itu bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Walaupun itu terkait dengan sebuah dilema etika di mana dia harus memilih antara benar dan benar, tapi seorang pemimpin mesti mampu untuk berpikir kritis, mesti mampu untuk mempertimbangkan banyak hal di antara dua hal yang benar itu untuk menentukan pilihan dalam pembuatan keputusan. Nah, pembelajaran yang kedua bahwa sebuah keputusan itu tidak harus dilihat dari segi pemimpin secara pribadi, tapi mesti lihat sebagai sebuah kepentingan bersama, kepentingan yang lebih besar, bukan kepentingan pribadi kelompok, tapi kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan sekolah. Sehingga keputusan itu mesti mempertimbangkan kepentingan semua orang di sekolah, bukan kepentingan satu dua orang, kepentingan pemimpin atau kepentingan kelompok tertentu. Kemudian yang berikut, keputusan sebaiknya melibatkan semua stakeholder di sekolah, sehingga ketika keputusan itu dibuat pun mendapat dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah. Oke Pak, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mewawancara kita di hari ini. Saya sebagai calon guru penggerak juga mengucapkan banyak terima kasih Bapak telah mendukung kami dalam kegiatan ini dan sudah boleh bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu guru hebat sekalian, selanjutnya ini adalah wawancara saya yang kedua dengan pimpinan sekolah SMA Yosudarso Maso yaitu Bapak Max Dopeng SPD MPD terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pimpinan di lembaga pendidikan SMA Yosudarso. Selanjutnya kita akan menyaksikan wawancara saya dengan beliau. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bapak sudah mau meluangkan waktu Ya. untuk saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Kami memiliki tugas demonstrasi kontekstual dan di dalam tugas ini kami harus mewawancarai pimpinan di mana dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pimpinan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dan perlu dijawab oleh Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Jadi biasanya juga terkait dengan kasus-kasus itu dilakukan juga oleh siswa maupun guru. Nah, contohnya ada salah satu guru yang kemudian punya masalah keuangan sehingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang kurang sepatutnya sebagai seorang guru di masyarakat. Sehingga itu juga bukan di masyarakat tapi juga di sekolah. Sehingga terkait dengan itu maka saya selaku pemimpin di sekolah ini tentunya sudah mengambil langkah-langkah preventif, memanggil yang bersangkutan, kemudian menegur yang bersangkutan, dan membuat pernyataan tertulis seperti itu. Namun tentunya selaku orang beriman, tentunya kita tetap memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk bisa berbenah diri, bisa berubah.
dan guru tersebut akhirnya masih bisa eh, tetap ada di sekolah ini dengan satu harapan bahwa eh, guru tersebut bisa berubah dan kemudian eh, bisa menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kode etik guru itu. Oke Pak, yang berikut bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, pertanyaan ini memang menarik. Artinya dari dua kasus yang punya nilai kebenaran sama, misalnya ada siswa yang kemudian misalnya dia itu terkait dengan kehadiran siswa di sekolah. Nah, kehadiran siswa di sekolah ini kan ada satu sisi bahwa siswa melihat yang rajin itu perlu untuk diberlakukan adik-adiknya dengan juga yang jarang masuk sekolah, sehingga disitulah peran pimpinan untuk bisa mengambil satu keputusan yang seadil-adilnya. Artinya kalau yang jarang masuk sekolah itu tentunya nilainya pasti menurun, tidak mungkin nilainya tinggi dengan atau sama dengan yang siswa yang selalu rajin masuk sekolah. Nah, seperti itu. Lalu perlakuan, kemudian hukuman itu juga harus harus seadil-adilnya bagi yang rajin masuk sekolah dengan yang malas masuk sekolah. Nah, kalau misalnya ada dua kebenaran, misalnya ada dua kasus yang mempunyai nilai kebenaran dua-duanya, otomatis selaku pimpinan itu harus juga mengamankan dua kasus yang memiliki kebenaran yang sama gitu. Kalau misalnya satu kasus itu dia punya kebenaran itu lebih, sementara yang satunya itu kebenarannya itu di bawah atau dinilai tidak adil, maka keputusannya harus berdasarkan kepada yang benar. Oke. Berarti bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Nah, terkait dengan maksudnya prosedur yang terkait dengan yang tadi baru disampaikan ya. mengenai Ya, biasanya kalau ada kasus-kasus yang ada di SMA Yosuda Sumasuhi itu biasanya kita pertama ada surat panggilan kalau misalnya itu terkait dengan siswa. Ada surat panggilan, kemudian ada pembinaan. Pembinaannya mulai dari wali kelas. Dari wali kelas memberikan pembinaan, setelah itu nanti diserahkan ke wakasih kesiswaan untuk melakukan pembinaan. Nah, seperti itu. Jadi proses pembinaannya seperti itu. Nah, kalau kemudian dia mengulangi lagi kegiatan kasus yang sama, maka dipanggil surat panggilan yang kedua. Surat panggilan kedua ini tentunya melibatkan juga orang tua, ya orang tua. Panggilan pertama juga orang tua hadir, kemudian panggilan kedua juga orang tua hadir, masih dalam proses pembinaan yang sama, gitu. Nanti pemanggilan ketiga baru kemudian ada intervensi kepala sekolah untuk mengambil keputusan apakah anak ini kalau terkait dengan tindakan-tindakan yang di luar daripada target sekolah itu berarti yang memang ada skala prioritas, misalnya kita ada poin-poin, ya, berarti kalau dia sudah mencapai nilai maksimal untuk dikeluarkan dari sekolah ini, maka dia akan dikeluarkan dari sekolah ini. Oke, berarti sesuai dengan jawaban Bapak, berarti sudah boleh menjawab hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi. Nah, pertanyaan yang berikut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau berhubungan dengan
etika itu eh, apa namanya eh, sebagai pimpinan juga harus sabar, dalam arti bahwa kadang-kadang terkait dengan disiplin guru misalnya. Terkait dengan disiplin guru datang tepat waktu, himbauan-himbauan itu terus-menerus disampaikan baik dalam rapat-rapat dewan guru maupun rapat-rapat yang melibatkan orang tua siswa bahwa disiplin itu penting. Jadi himbauan-himbauan itu tetap diberikan dan sanksi-sanksi juga diberikan kepada warga sekolah yang melanggar sanksi yang sudah diberikan. Cuman kita kemudian lebih fleksibel begitu untuk para guru mungkin eh, penekanannya lebih pada soal awareness, kesadaran gitu. Kalau kesadaran itu terus menerus diupayakan supaya semakin tinggi, maka otomatis dengan sendirinya guru tersebut akan datang tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu gitu. Jadi lebih penting membangun kesadaran bersama gitu. Oke, ya terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang berikut, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, biasanya kalau menyangkut dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan etika dan moral, itu biasanya saya selaku pimpinan itu langsung memanggil yang bersangkutan dan menyelesaikan. Supaya paling tidak yang pertama masalah itu bisa cepat tertangani dan kemudian ada solusi dari masalah yang kemudian dihadapi oleh warga sekolah. Jadi yang paling penting adalah setiap kasus yang berhubungan dengan etika dan moral itu harus cepat diselesaikan. Artinya harus cepat ditangani dengan berbagai kebijakan. Seperti itu. Ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau kasus-kasus yang berkaitan dengan etika dan moral seperti melanggar kode etik guru atau melanggar prinsip-prinsip moral yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, itu saya kira langkah pertama yang harus dilakukan adalah benar-benar memahami akar masalahnya. Akar masalahnya seperti apa, yang itu yang kemudian harus diketahui oleh pimpinan. Sehingga ketika akar masalahnya sudah diketahui dengan benar, kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk berdialog terkait dengan masalah ini. Intinya bahwa guru atau siswa adalah manusia, sehingga pendekatannya humanis gitu, tidak otoriter, lalu tidak kemudian menghakimi para pelanggar kode etik maupun etika atau moral begitu. Saya juga menganut sebenarnya prinsip kitab suci, bahasa kitab suci yang mengatakan mengampuni sampai 77 kali toh. Jadi tetap kita mengampuni, mudah-mudahan ke depan mereka bisa berubah. Itu harapan besar dari kita, sehingga berbagai problem atau masalah-masalah yang berkaitan dengan etika dan moral ini memang secara umum di SMA Yosudarso Masohi itu tidak terlalu besar. Hanya 1-2 saja yang ada, kemudian bisa teratasi. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan berdasarkan pengambilan keputusan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, memang kalau berkaitan dengan kasus-kasus berkaitan dengan etika dan moral, pengalaman yang bisa dipetik atau lesson learned yang bisa kita ambil sebenarnya adalah bahwa yang pertama, mereka adalah manusia juga, bahwa kadang-kadang juga sebagai pimpinan juga mungkin bersalah, atau sebagai guru juga mungkin melanggar etika atau moral. Disitulah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Prinsipnya
adalah bahwa untuk membaharui diri secara perlahan-lahan itu memang penting. Kita saling menguatkan, saling saling mengisi supaya paling tidak kalau ada kasus-kasus yang berhubungan dengan etika dan moral, pendekatannya adalah pendekatan humanis. Jadi tidak serta-merta lalu mereka dihukum begitu, kemudian atau dikeluarkan begitu, tapi paling tidak ada pendekatan-pendekatan. Kalau siswa itu memang pendekatannya berbeda dengan guru. Jadi siswa karena masih dalam proses pembentukan mental, jadi kadang-kadang kemudian aturan-aturan itu harus ditegakkan. Sementara guru kami masih melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis, artinya bahwa kami berharap ke depan itu ada proses pembelajaran bagi guru tersebut dan kemudian berubah gitu. Karena guru harus menjadi contoh dan teladan bagi siswa, itu yang paling penting. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang telah Bapak sediakan. Saya juga sebagai calon guru penggerak boleh mengambil banyak pengalaman dari Bapak, dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga ke depan saya juga bisa menjadi seorang pemimpin yang memiliki nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Pak. Oke. Siap. Mantap.